Baik, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salam serta salam untuk Rasulullah. Terkait masalah galau produktif yang sehari sebelumnya sudah saya upload ya di channel YouTube. Di sana saya menawarkan kalian-kalian semua untuk membahas beberapa kegalauan yang biasanya memang terjadi di anak usia muda. Dari beberapa pesan yang masuk, baik di kolom komentar, atau yang mungkin DM di Instagram, yang ada juga yang chat di Messenger lewat FB gitu ya. Ditambah lagi yang masuk lewat WhatsApp juga, ternyata setelah saya urutkan kegalauan yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah tentang galau pendidikan. Lalu nanti di video berikutnya akan saya bahas tentang galau persahabatan. Dan di video berikutnya lagi nanti tentang galau pekerjaan. Dan untuk galau percintaan ditunda dulu ya. Nanti mudah-mudahan kalau saatnya sudah sesuai akan segera di launching juga. Karena memang saya sudah siapkan buku terkait galau produktif ya. Penulisnya saya, isinya juga real, memang itu semua pengalaman dari saya. Di sini saya hanya sekedar katakanlah sedikit berbagi pengalaman terkait kegalauan-kegalauan yang mungkin misalkan di antara mereka yang sudah saya sampaikan ya. Sekarang kita langsung fokus aja barangkali ya, langsung ke galau pendidikan. Nah, terkait masalah galau pendidikan, ini sebetulnya kalau boleh saya cerita ya sedikit, bahwa sejak kecil saya itu memang haus akan ilmu pengetahuan. Mulai dari TPA, bahkan masih kecil sudah ikut pengajiannya orang-orang dewasa. Karena sebetulnya kan di sana itu sudah di apa ya semacam dibagi-bagikan lah untuk anak-anak levelnya di mana adanya, untuk yang remaja di mana levelnya, dan untuk yang sudah dewasa levelnya ada di mana. Di sana sudah ditempatkan. Tapi saya itu justru senangnya ikut yang dewasa ya, senangnya ikut yang pengajian orang-orang dewasa karena banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat dari sana ya ketimbang saya ikut yang selevelan seusia saya saat itu. Katakanlah ya pakai peci haji orang tua juga ya, almarhum bapak ya, pakai peci haji kebesaran, masih pakai kaos juga gitu ya. Jadi sedikit cerita bahwa di usia sekitar berapa ya, 5 tahunan kali ya, sekitar 5 tahun sampai 6 tahun, atau mungkin sampai ya masa-masa SD lah, sampai kelas 6 gitu ya. Itu ada nenek saya. Nenek saya tuh maksa saya untuk ngaji. Jadi di keluarga itu memang sangat dipaksakan sekali untuk sekurang-kurangnya menuntut ilmu, pendidikan, ilmu pengetahuan apapun yang namanya keilmuan agama itu wajib ya. Kalau bahasa orang kampungnya itu harus ngaji. Nah, dari nenek saya itu di usia kecil itu biasa, wajar ya kita sebagai anak-anak kecil senangnya main-main, apalagi di usia-usia SD itu kan senangnya panjat-panjat pohon, bertengkar, bercanda, renang, senang main apa tuh dulu tuh di zaman saya tuh ada yang namanya permainan bekat, permainan karet, ya bola kasti, ya banyaklah permainan-permainan. Tapi memang ketika waktunya ngaji permainan nggak dilarang. Tapi ketika memang waktunya pergi ngaji ya terpaksa orang tua ya meminta saya untuk segera mengaji, terutama di TPA di salah satu yayasan lah yang nggak bisa saya sebutkan nama yayasannya. Nah dari sana nenek itu wajar kita anak kecil ya. Anak kecil itu wajar, memang senangnya bermain, tapi nenek itu, saya itu kalau nggak pergi ngaji, apa dikejar-kejar pakai sapu lidi, ya sambil dikebuk kakinya. Atau mungkin di antara kalian ada yang tahu ya daun pohon kelapa yang tinggi, itu kan ada daun tuh.
Kalau saya nyebutnya itu biasanya namanya daun belarak. Nah, itu kalau belaraknya itu kalau dibersihkan daunnya jadi sapu lidi kan. Nah, batangnya itu yang dipotong-potong. Batangnya dipotong-potong cikal bakal untuk bahan bakar masak nanti dibakar, nanti dijemur kalau sudah kering buat masak di dapur. Nah, itu nenek saya itu kejar-kejar saya sampai ke tengah sawah. Karena memang kami dari keluarga petani, dikejar pakai apa itu? Sapu lidi, dikejar pakai disabet juga pakai, kalau saya sebutnya apa? Blukeng disebutnya. Nggak tahu kalau di kalian tuh apa disebutnya ya. Yang jelas namanya itu blukeng, kaki disabet, dipaksa untuk pergi ngaji. Saat itu sedihnya luar biasa. Tapi karena memang dipaksa, ya mau nggak mau, akhirnya pergi berangkat mengaji. Tapi sejatinya kegalauan itu sebetulnya bukan di sana ya. Kegalauan itu sebetulnya terjadinya di masa-masa SMP, masa-masa SMA, masa-masa S1 gitu kan. Masa-masa bahkan S2 juga ternyata. Ini luar biasa, tapi saya sedikit cerita ya. Bahwa memang sejak usia kecil, 5 tahun sebelum masuk sekolah SD, kalau saya di madrasah. Alhamdulillah ya, dari SD di madrasah ibtidaiyah, lalu masuk ke madrasah sanawiyah, lalu ke madrasah aliyah, dan kuliahnya pun di Universitas Islam. Ternyata, alhamdulillah. Nah, dari sana, ternyata katakanlah apa ya, saya itu kan memang jadi sebelum sekolah pun udah hafal Al-Quran ya, Quran juz 30 dari Fatihah sampai An-Naba, itu usia 5 sampai 6 tahun. Nah, pas 6 tahun masuk SD gitu kan, pas masuk SD atau MI, Madrasah Ibtidaiyah, baru mulai pendidikan formalnya di sana. Jadi saya nggak ada TK ya. Dulu tuh nggak ada TK. Kalau dulu tuh namanya TPA. TPA yang diadakan oleh salah satu yayasan yang dekat rumah saya, dan saya nggak bisa menyebutkan namanya di sini ya. Berikutnya selama perjalanan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar karena saya senang belajar, dan alhamdulillah selama 6 tahun berturut-turut selalu juara umum. Nah, dari sana tuh mulai ya, mulai apa? Katakanlah apa ya? Ini kan kepala sekolah, guru-guru ya, guru di sekolah, guru di pengajian itu kan lihat potensi. Potensi bahwa kata misal di guru pengajian lah disampaikan ke saya bahwa saya itu cocok untuk menjadi seorang kiai. Bahkan ini cita-citanya nenek saya, makanya saya kenapa tuh dikejar-kejar sampai ke tengah sawah, dipukuli gitu ya kakinya, karena memang kepingin anaknya itu pintar agama, ingin menjadi seorang kiai, wajar lah ya. Nah dari sana ada salah satu kiai di kampung saya yang memang saya ikut TPA di yayasannya, meminta saya untuk menjadi anak angkatnya sejak saya kelas 3 MI kalau nggak salah. Waktu itu baru disunat. Jadi disunatnya kelas 3 MI. Jadi pas disunat itu beliau datang ke rumah dan meminta kepada orang tua saya untuk memungut saya sebagai anak angkatnya, dididik di pesantren ya, di yayasan dan sebagainya, agar bisa menjadi seorang ulama, agar bisa menjadi seorang kiai. Akan tetapi orang tua nggak ngizinin. Orang tua minta tetap di rumah saja, sekolah sewajarnya saja, waktunya sekolah ya silakan sekolahnya, waktunya pulang silakan pulang, waktunya bermain ya silakan bermain. Kalau waktunya mau pergi ngaji ya silakan pergi ngaji. Kalau orang tua maunya seperti itu, hidup normal-normal saja. Jadi alhamdulillah nih masih belum ada kegalauan ya di tingkat madrasah ibtidaiyah. Nah, baru mulai masuk ke apa nih? Nah, mulai masuk ke jenjang SMP, MTS. Di sini kan banyak rekomendasi ya, mulai dari rekomendasi kepala madrasah ibtidaiyah, mulai dari rekomendasi katakanlah guru-guru juga, bahkan ada donatur juga yang meminta saya itu jangan sekolah di madrasah sanawiyah yang saya tempuh saat itu, karena dianggapnya ini cocoknya nggak cocok di sini, harusnya di
SMP Negeri 1 lah minimal. Di SMP Negeri 1 atau di SMP Negeri 2. Karena kemampuan IQ-nya bisa lebih dieksplor lah di sana. Itu menurut masukan-masukan mereka. Bahkan mereka, para donatur itu mau membiayai dan lain sebagainya. Bahkan kepala madrasahnya sendiri yang waktu saya, jadi di madrasah itu kan sebetulnya ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada SMK-nya juga. Tapi ternyata ketika saya lulus madrasah ibtidaiyah bukan direkomendasikan di sanawiyahnya, tapi justru direkomendasikan sama kepala madrasahnya untuk di SMP Negeri 1 gitu. Katanya sayang, bahkan beliau yang mau membiayai dan sampai mau ngangkat anak juga tuh. Mau diangkat anak sama beliau semua yang mengcover seluruh kebutuhan saya di sekolah tersebut. Tapi lagi-lagi nih ternyata orang tua nggak setuju. Ya saya sebenarnya senang banget ya ketika ditawarkan di sekolah negeri, apalagi di SMP 1, sekolahnya sekolah katakanlah full bahasa Inggris, kurikulumnya juga baik, guru-gurunya guru-guru yang katakanlah sudah sangat terpilih ya, guru-guru terbaik semua yang ada di sana, dan memang sekolah terbaik SMP Negeri 1 yang ada di Tangerang. Akan tetapi ya ketika orang tua nggak mengizinkan, ya mau tidak mau, kita tetap harus patuh. Masukan boleh, mau dari siapapun, mau dari guru kita, mau dari kiai kita, mau dari kepala madrasah kita, mau dari siapapun, tapi tetap orang tua yang harus dipertimbangkan. Ya, dari sana itu galau tuh, sudah mulai tuh. Kepingin di SMP negeri ternyata nggak tercapai, akhirnya di MTS yayasan yang sama. Jadi di Madrasah Sanawiyah di tempat yayasan yang sama akhirnya. Nah, dari sana alhamdulillah kembali lagi secara 3 tahun berturut-turut menjadi juara umum. Cuma memang ada sedikit semacam perbedaan. Bedanya apa, Pak? Misalkan kalau waktu usia 5 sampai usia kelas 6 SD lah ya, saya itu kan memang senang tampil orangnya. Misalkan lomba tahfiz Quran, ya, alhamdulillah juara pertama. Padahal kalau melihat lawan-lawannya itu bukan seumuran saya. Seumuran ada yang udah MTS, ada yang sudah madrasah aliyah. Padahal saya sendiri waktu itu kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 MI gitu. Tapi alhamdulillah ternyata bisa menjuarai tahfiz Quran karena memang yang diuji itu adalah hafalan Quran juz 30 dari Fatihah sampai An-Naba. Dan alhamdulillah selain itu juga sama Pak Kiai ya di usia-usia SD itu saya sering ikut banyak perlombaan lah, ada diantaranya pidato, sampai dipinjamkan pecinya Pak Kiai, dipinjamkan sorbannya Pak Kiai, dipinjamkan kainnya Pak Kiai, dan seterusnya. Dan alhamdulillah juara 1 juga lomba pidatonya ya. Itu masih tingkat katakanlah kelurahan lah atau mungkin tingkat kecamatan. Lalu ikut juga lomba kaligrafi. Waktu itu saya bikin, kan jenis-jenis kaligrafi ada naski, ada solusi dan lain sebagainya ya. Tapi yang saya ikuti itu adalah yang kufi. Jadi saya pakai kufi dan alhamdulillah ternyata juara pertama juga ya. Alhamdulillah dari sekian banyak peserta. Lalu ada lagi lomba puisi nih. Pada usia masih kelas 2 MI, lawan-lawannya mereka yang sudah madrasah sanawiyah, mereka yang sudah aliyah, yang sudah SMP, yang sudah SMA, ternyata lagi-lagi kembali juara pertama lomba puisinya. Ya, artinya itu bagian dari kegiatan perlombaan yang saya ikuti. Yang selain itu sebetulnya banyak ya. Memang saya itu senang tampil dulu itu. Sama halnya dengan MTS pun ya senang tampil juga. Sehingga di MTS ketika udah juara umum berturut-turut di proses kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2 ikut lomba pidato bahasa Arab. Ya, kalau nggak salah di MTSN negeri berapa gitu yang ada di Pinang Kota Tangerang. Tapi sayangnya memang nggak dapat juara kalau yang itu. Kalau yang itu nggak dapat juara ya. Tapi itu bagian dari pengalaman lah. Nah kemudian tadi yang kegalauan pertama itu datangnya tawaran dari sekolah mulai SMP ya. Kepinginnya di SMP Negeri 1, tapi ternyata orang tua tetap harus di Madrasah Sanawiyah. Berikutnya ketika sudah galau yang pertama ini, masuk ke galau yang kedua nih. Dari kegalau yang kedua ini, lagi-lagi kepala madrasahnya. Kepala madrasah di yayasan yang sama, tapi beda kepala sekolahnya.
Jadi kepala sekolah madrasah ibtidaiyah si A misalkan, sekolah madrasah untuk yang sanawiyah si B, ya ada guru B, nanti di SMK-nya ada guru C. Itu kepala sekolahnya beda-beda. Nah, lagi-lagi kepala sekolah ini merekomendasikan SMA-nya sebaiknya jangan di SMK tempat yayasan yang sama, tapi dimintanya di SMA Negeri 1. Ya, atau paling tidak di SMA Negeri 2 lah. Ini udah mulai galau lagi nih. Ini mulai galau lagi ya, masuk SMA-nya. Tapi ternyata apa kata orang tua? Kata orang tua diminta untuk ke sekolah di MAN 2 Tangerang, ya. Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang. Karena memang satu dekat rumah, yang kedua orang tua juga bisa lihat tiap hari dan lain sebagainya. Artinya banyak pertimbangan lah, nanti akan saya simpulkan ya di akhir-akhir nanti. Ya mau nggak mau lagi-lagi saya harus nurut perintah orang tua ya, karena memang saya selalu menjadikan orang tua saya itu apapun yang disampaikan selalu saya ikuti, selalu saya patuhi. Sekurang-kurang saya mendengarkan siapapun, pasti orang tua itu adalah yang nomor 1. Lalu berikutnya ketika studi di MAN 2 Tangerang, ini boleh ya nyebut nama sekolahnya ya. Alhamdulillah lagi-lagi 3 tahun berturut-turut juara umum. Alhamdulillah diamanahkan oleh Allah juara umum berturut-turut lagi. Dan pada akhirnya banyak tuh kampus yang datang ke sekolah menawarkan katakanlah mereka yang dari perguruan tinggi negeri, mereka yang datang dari perguruan tinggi swasta dan lain sebagainya, menawarkan kita-kita yang berprestasi untuk studi di tempatnya mereka. Bahkan digratiskan 100%. Nah, ini udah mulai galau nih. Ya, pilihan kampus mau yang mana? Ditambah lagi apa misalkan katakanlah ada semacam tes BMU. Tes BMU itu dulu apa namanya ya? Beasiswa masuk universitas kalau nggak salah. Itu tahun 2007-an lah. Ya, 2006-2007 lah. Jadi ada tes BMU, beasiswa masuk universitas. Nah, dari tes BMU itu dikirim 3 siswa terbaik dari sekolah itu. Baik dia yang berasal dari IPA, mau dari IPS, mau dari bahasa, mau dari agama, peminatan lainnya ya. Tapi tetap hanya 3 terbaik saja. Dan alhamdulillah saya masuk peringkat pertama yang dikirim. Ada 3 orang yang dikirim di sana. Saya akhirnya ambil kesempatan ini, saya tes ikut di salah satu sekolah yang ada di Jakarta, sekolah Kristen lah. Nggak tahu tuh nama sekolahnya apa, saya lupa. Terus saya pilih kampus UI, Universitas Indonesia. Ambilnya itu yang pertama kedokteran, karena memang orang tua, nenek, Pak Yai, guru-guru kepengennya pengen jadi kiai, tapi saya sendiri kepengennya jadi dokter. Akhirnya ngambil kedokteran, lalu ambil pilihan yang keduanya itu farmasi. Ya artinya semua berhubungan dengan kesehatan lah, karena memang saya sangat tertarik sekali dengan yang namanya ilmu-ilmu eksak terkait dengan biologi, fisika, apalagi kimia. Waduh, itu senang banget dah pokoknya ya. Itu dites di sana. Berikutnya lagi saya ikut juga yang di UIN Jakarta ya. Ikut juga di UIN Jakarta. Lalu kalau yang di UIN Jakarta itu udah dinyatakan diterima, alhamdulillah. Sudah dinyatakan diterima. Tapi sebetulnya pada saat itu kepikirannya sih pengen kerja sebetulnya ya, karena memang melihat kondisi ekonomi keluarga, tapi melihat kondisi ketika tes kerja teman-teman katakanlah ada tes mata dan lain sebagainya, karena saya ini kan mulai kena minus itu pas masuk SMA. Jadi dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah masih normal. Tapi ketika masuk madrasah aliyah sudah mulai kena minus pakai kacamata ini. Kena minusnya itu 0,025. Jadi minus 0,025. Artinya saya pikir wah kalau misalkan ada minus kayak gini nanti sulit kalau mau tes kerja, makanya ya wis lah. Jadi saya fokus ke perguruan tinggi. Nah di UIN Jakarta kan udah jelas keterima nih ya.
Tapi tetap nih saya usahakan yang di BMU tadi, yang di Universitas Indonesia. Kenapa saya usahakan itu? Karena yang pertama memang cita-cita saya kepingin banget jadi dokter, kepingin banget jadi farmasi, kepingin banget di dunia kesehatan lah intinya. Ditambah lagi udah difasilitasi semuanya, uang ongkos dikasih, uang transportnya, ya, uang jajannya, uang saku, main makan, tempat tinggal dan lain sebagainya, mes-mes semua itu udah dikasih lah sama pemerintah. Alhamdulillah lengkap. Jadi saya manfaatkan itu. Tapi sebetulnya ketika atau 1 minggu sebelum tes lah, saya kan selalu diajarkan sama orang tua, apapun keputusan yang kita ambil, hablum minallah dulu. Hablum minallah baru hablum minannas. Jadi hubungi Allah dulu, baru ke manusia. Artinya apa? Diminta untuk istikharah. Nah, ketika saya istikharahkan, ternyata jadi istikharahnya itu malam sholat istikharah, ada bacaannya, ada wiridannya, ada caranya. Lalu siang itu berpuasa 7 hari berturut-turut. Terserah nanti mau mulai dari hari apa. Mau dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, silakan. Yang jelas harus berturut-turut, dia nggak boleh berhenti. Tapi ternyata puasa dapat hari ketiga, malamnya itu mimpi, ya, mimpi dapat petunjuk dari Allah. Petunjuknya apa? Ternyata dalam mimpi itu yang terlihat di saya malah kubahnya UIN Jakarta. Ya, saya ditampilkan kubah UIN Jakarta. Lalu pertanyaannya muncul, lah dari mana Pak Bukhari misalkan tahu bahwa itu kubah UIN Jakarta? Tahulah. Kenapa tahu? Saya itu dari MTS, dari MA selalu ikut lomba LCCM, lomba cerdas cermat matematika yang diadakan pendidikan matematika FITK UIN Jakarta. Emang sering mampir ke sana, makanya tahu itu kubah UIN. Tapi yang saya istikharahkan mau UI kepinginnya mintanya tuh udah dipuasain, tapi ternyata malah kubahnya itu muncul di malam ketiga UIN Jakarta. Nanti kalau buat kalian beda-beda lah ya petunjuk itu, nggak selalu dari mimpi. Bisa jadi datang dari nasihat, bisa jadi datang dari katakanlah semacam kode-kode dan lain sebagainya. Dan itu yang paling tahu sebetulnya hanya diri kita, guru kita. Kalau kita nanti punya guru spiritual ya, rata-rata memang orang sukses selalu punya guru spiritual. Dan yang terpenting diri kita, guru kita, orang tua kita, dan Tuhan kita yang paling tahu. Itu sebetulnya. Tapi karena memang semua ini sudah difasilitasi sama negara, dibiayai, ya mau nggak mau, tetap saya ikut tes. Meskipun sudah ditunjukkan kubah UIN ya. Akhirnya ngikut tes. Lalu ketika ikut tes itu, dulu kan pengumumannya di koran tuh. Ya. Jadi saya setelah ikut tes, tanggal sekian katakan ada pengumuman, langsung beli koran. Beli koran, nyari nama saya, berdasarkan nama peserta ujian, ternyata nggak lulus. Allah, itu sedih banget tuh. Udah mulai galau yang ketiga. Tadi galau yang pertama dari MTS kepinginnya di SMP Negeri 1. Galau yang kedua kepinginnya misalkan di SMA Negeri 1 atau SMA Negeri 2 ternyata di MAN 2. Lalu galau yang ketiga kepinginnya di UI ternyata di UIN Jakarta. Ini nih yang kadang-kadang mahasiswa banyak yang curhat ke Bapak ya atau ke saya ini, Pak kayaknya saya salah jurusan deh. Pak, kayaknya saya bukan di sini deh. Ayo hati-hati ya. Nanti ada pelatihan khusus nih yang buatnya seperti ini. Nanti Bapak akan simpulkan poin-poin pentingnya. Yang penting kalian jalankan aja dulu apa yang ada di hadapan kalian. Kalian sudah usahakan, kalian ikhtiar, kalian bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah kalau niatnya udah baik, tetap Allah bimbing. Ya, tetap Allah bimbing. Ini udah mulai galau nih yang ketiga. Ya mau nggak mau, akhirnya di UIN Jakarta, saya ambil pendidikan kimia, dan alhamdulillah setelah selesai, ya, setelah selesai akhirnya melanjutkan ke UPI di UPI Bandung. Nah ini mulai galau lagi nih ya. Mulai galau lagi karena memang yang pertama saya nggak tahu di UPI Bandung itu adanya di sebelah mana kampusnya karena nggak pernah main juga, nggak pernah kunjungan juga, berbeda sama mahasiswa sekarang ya. Kita tuh kalau open lab atau misalkan ada mata kuliah kimia industri atau mungkin ada mata kuliah semacam biotek dan lain sebagainya, kita ada kunjungan-kunjungan ya, terutama yang open lab tuh biasanya kita memang selalu datang ke UPI. Saya sekarang biasanya selalu membawa mahasiswa ke sana, tapi lagi di zaman saya itu belum ada. Jadi memang nggak tahu sama sekali gambaran UPI itu seperti apa. Yang saya tahu
pendidikan kimia S2 terbaik itu di mana sih Indonesia? Ternyata yang muncul di UPI Bandung. Akhirnya saya daftar di sana, ikut tes di sana, dan alhamdulillah diberikan kelulusan. Nah, berjuangnya itu sambil privat, ya kan? Ya, sambil cari uang dan lain sebagainya, buat tambahan beli buku, buat tambahan ngekos, buat tambahan makan. Karena memang kondisi orang tua, petani, ya pasti tahulah kondisi petani itu seperti apa. Berikutnya, alhamdulillah, karena memang rekomendasi dari kampus S1 Bapak, ya saya gitu ya, ada salah satu dosen yang memberikan rekomendasi, boleh nyebut namanya enggak ya? Namanya itu Pak Dedi Irwandi. Beliau yang memberikan Bapak rekomendasi kuliah di UPI Bandung. Dan beliau berpesan, nanti kalau udah selesai kabari Bapak ya. Dari situ sebetulnya ceritanya tuh. Jadi alhamdulillah studi di UPI Bandung kurang dari 2 tahun sudah lulus. Jadi ujian sidang tahap 1, tahap 2 selesai di bulan Juli, udah dapat SKL tuh, surat keterangan lulus. Juli atau Agustus. Akhirnya alhamdulillah langsung Bapak kabari ke Pak Dedi. Nah, luar biasa beliau itu. Beliau itu luar biasa. Ternyata ketika Bapak kabari, beliau itu masih sangat ingat dengan mahasiswanya. Ya, akhirnya Bapak datang ke rumah sambil bawa lamaran dosen. Dan beliaulah yang pertama kali membantu Bapak bisa masuk ke UIN Jakarta mengampu mata kuliah sintesis kimia organik. Tuh, dikasih mata kuliahnya beliau, karena memang beliau ahli di kimia organik. Jadi waktu itu Bapak ngajar sintesis kimia organik yang pertama. Lalu kemudian juga Bapak terima kasih juga sama Pak Adi Riyadi, karena beliau yang memberikan Bapak semacam kemampuan di laboratorium sejak usia atau waktu S1 semester 5 lah. Waktu S1 semester 5, Bapak tuh saya udah jadi asisten laboratorium di lab terpadu UIN Jakarta, boleh disebut ya. Nah, meskipun semester 5 tapi udah ngajar praktikum di Saintek. Jadi saya dari tarbiyah ngajarin orang Saintek. Yang semester 1, yang semester 2, yang semester 3, yang semester 4, yang semester 5, yang semester 6. Bahkan tidak hanya yang kimia, yang biologi, yang fisika, ketika praktikum terkait kimia tetap yang mandu itu saya. Saya udah diajarkan terlebih dahulu sama Pak Adi Riyadi, dan ada beberapa teman-teman juga di sana. Jadi terima kasih kepada Pak Adi Riyadi, dan bahkan beliau juga yang memberikan satu mata kuliahnya, yaitu mata kuliah kimia lingkungan. Tadinya awalnya beliau yang ampu mata kuliah kimia lingkungan. Alhamdulillah dikasih ke Bapak. Jadi dari Pak Dedi dapat mata kuliah sintesis kimia organik, dari Pak Adi Riyadi dapat mata kuliah kimia lingkungan. Nah, dari sana tuh. Nah, ini sebetulnya udah mulai apa nih? Kalau ini udah bukan galau nih, ini udah mulai bahagia. Bahagianya kenapa? Jadi SKL turun Juli, kalau masuk perkuliahan itu September ya. Jadi Bapak tuh saya itu kejar-kejaran buat lamaran tanpa ijazah. Jadi hanya menggunakan surat keterangan lulus saja. Karena di Bandung itu, di UPI Bandung, kalau kita mau pakai ijazah harus ikut wisuda dulu. Wisudanya itu bulan Desember. Desember 2014. Sedangkan saya itu Bapak kepingin ngajarnya itu September 2014. Akhirnya buat lamaran menggunakan SKL, ya, membuat SKL, lalu alhamdulillah ngelamar di UMT. Boleh nyebut nggak nih? Langsung diminta jadi dosen tetap. Lalu melamar di Unis Tangerang, langsung diminta juga di sana. Lalu dibantu ngajar juga, diminta bantu ngajar juga di Al Zaitun ya, salah satu kampus yang ada di Cirebon. Ya pokoknya ngamennya luar biasa lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang ada di UIN Jakarta. Lalu malamnya ba'da maghrib sampai ke jam 10 malam adanya di Unis Tangerang. Terus Zaitun itu Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau di UMT mereka langsung minta Bapak jadi dosen tetap, diuruskan Diden. Ini Bapak konsultasi dulu nih ke Pak Dedi. Lagi-lagi Bapak datang ke rumah Pak Dedi, konsultasi ke beliau, Pak. Ini saya dapat tawaran untuk menjadi dosen tetap. Tapi masukan beliau sebaiknya Bu Hori diusahakan kalau bisa negeri, jangan swasta. Karena kalau swasta kan katakanlah semacam apa ya, kebijakan itu adanya di pimpinan yayasan. Kalau misalkan kita dekat dengan pimpinan yayasan, dapat jabatan. Tapi kalau seandainya tidak,
Ya kan isunya sih seperti itu. Kalau negeri kan beda. Kalau negeri itu administrasinya rapi, lengkap, SK-nya, wow, birokrasinya pokoknya rapet lah ya, sampai tembus ke menteri, sampai tembus ke Menpan RB, seleksinya luar biasa. Ya, ini nanti Bapak akan bahas nih. Ini salah satu yang akan Bapak bahas nanti di galau pekerjaan ya. Jadi ini akan dibahas di galau pekerjaan. Tapi sebetulnya di sini udah mulai bahagia ya. Untuk kegalauannya nanti ini beda video lagi karena kita sekarang fokus ke pendidikan. Nah, dari sana sebetulnya kalau kata saya sih ya, kegalauan itu mungkin di masa usia muda SMP atau MTS, lalu tadi di SMA atau di madrasah aliyah, lalu mungkin kegalauan di tingkat level S1 yang merasa salah jurusan. Tadinya sih saya pikir gitu ya hanya sampai di sana, tapi ternyata tidaknya kenapa? 2016 ya 2016 itu saya ikut tes S3 di UPI Bandung lagi dan alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah lulus S3 tesnya, dapat beasiswa juga. Cuman kebetulan ternyata ada rekrutmen 2016 itu terkait dosen tetap UIN Jakarta. Dan alhamdulillah Bapak keterima. Nah, mereka yang keterima itu harus melakukan pengabdian dulu, harus semacam apa ya? Ya pengabdian lah untuk dosen-dosen yang baru ya, dosen tetap baru harus pengabdian dulu. Nah, pengabdian Bapak waktu itu di pusat karir. Dari 2016 sampai 2001 ya, sampai 2001 November 2001 kalau nggak salah. Tapi sebetulnya di sela-sela itu di 2000 berapa ya? 2017 lah. Ya. 2017 itu sebetulnya Bapak pernah jabat di LPM juga. Di LPJM. Ya. Lembaga penjamin mutu yang ada direktorat lantai paling atas tuh, yang pojok. Ada di sana. Menjadi koordinator data. Bapak pegang big data, seluruh data tuh Bapak yang pegang. Data-data dosen, data mahasiswa, semuanya lah. Apalagi waktu itu kejar-kejaran akreditasi universitas. Ya, kita luar biasa mencari informasi terkait masalah. Jadi Bapak menggunakan data-data di pusat karir juga, ya menggunakan data-data dari kelembagaan kemahasiswaan dan lain sebagainya untuk reakreditasi kampus tercinta UIN Jakarta karena memang sudah terakreditasi A dan memang yang sulit itu mempertahankan dan alhamdulillah ketika kita udah berusaha berhasil mempertahankan tetap akreditasinya A. Alhamdulillah ini mulai galau nih. Nah berikutnya juga ini sebetulnya bukan disebut galau ya, lebih ke apa? Lebih ke apa disebutnya ya? Karena Bapak tuh sebetulnya masih nyaman di pusat karir ya, masih nyaman di pusat karir. Cuman memang ternyata pas November 2001 terakhir press study itu karena memang Bapak udah menyampaikan ke kampusnya beberapa hal gitu ya, banyak faktor-faktor yang udah Bapak sampaikan harus ngurus katakanlah jadi wedding organizer, terus katakanlah ngurus-ngurus aktivitas lainnya juga, ada roadshow juga ke sekolah-sekolah dan seterusnya, banyak banget, padat banget kegiatan. Ditambah lagi pas izin-izin kan sebetulnya minta izinnya itu Desember 2001 lalu masuk 2022 Januari, Februari, Maret sebetulnya. Jadi Maret itu kepingin balik lagi ke pusat karir, tapi ternyata dari aktivitas yang sudah saya jalani ngedrop, sakit luar biasa. Akhirnya saya nggak ngabarin sih ke kampusnya, cuma pas ditelepon mau dibuatkan SK terbaru, saya minta ya wis lah nggak usah karena memang sebetulnya kondisinya lagi nggak enak badan, lagi sakit dan sakitnya parah sebetulnya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Mungkin karena kecapean kali ya, mungkin dari sana. Dan alhamdulillahnya lagi apa nih? Ini nih ada beberapa.
di tahun 2018 udah mulai isi PPG, terus terkait kenaikan pangkat juga alhamdulillah cepat Bapak tuh ya. Saya tuh alhamdulillah Allah berikan kelancaran yang luar biasa di UIN Jakarta. Semenjak diangkat menjadi dosen tetap di tahun 2016, ternyata alhamdulillah langsung dapat 3B gitu ya, asisten ahli, ngurus lagi dan seterusnya terkait Tridharma dan penunjang, ada pembelajaran, penelitian, pengabdian, lalu penunjang, melakukan aktivitas kegiatan, ikut webinar, ikut seminar, menjadi peserta ya. Alhamdulillah terkejar sampai ke level 3D, lektor 300 alhamdulillah. Itu didapatkan tahun 2018. Bahkan ketika Bapak direkomendasikan untuk ikut sertifikasi dosen, dan alhamdulillah meskipun baru pertama kali ikut langsung lulus ya. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran, diberikan kelulusan langsung 100% untuk sertifikasi dosen, serdos lah bahasanya. Berikutnya, jadi alhamdulillah tuh karena memang mulai dari statuta udah menjadi dosen tetap, sudah lulus sertifikasi dosen juga, fungsional juga alhamdulillah 3D ya, lektor 300. Ini luar biasa loh capaiannya. Sehingga mulai tuh dapat gaji pokoknya dapat ya, nah sertifikasi dosennya dapat, lalu remunerasinya juga dapat, lalu uang makan dapat, ditambah lagi kalau pengajuan penelitian pertama kali dapat 2015 ikut mandiri tuh, Bapak ikut sendiri, dapat yang 10 atau 15 juta tuh yang pertama kali ikut penelitian. Lalu ikut tahun-tahun berikutnya mulai kolaborasi, lolos yang 70 juta, yang 90 juta, yang 75 juta, yang 50 juta, yang 60. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu lulus, dan beberapa artikelnya ada yang sudah terindeks Scopus, ada yang sudah terindeks Sinta 2, dan kalau mau cek nanti tinggal klik di Google Scholar Citation Bukhari Muslim, tapi pakai CHO ya, jangan pakai K, Bukhari Muslim, Google Scholar Citation, nanti bisa cek semuanya karya-karya di sana. Atau kalau mau cek di Sinta juga nggak bisa silakan nah ya. Nanti di Sinta dicek nama Bukhari Muslim, insya Allah semua data penelitian saya itu ada di sana semua. Berikutnya selain penelitian juga Bapak buat buku, alhamdulillah terbit, bestseller juga, banyak peminatnya, alhamdulillah ya. Terutama di mata kuliah apa tuh yang Islam dan ilmu pengetahuan itu luar biasa itu pesanannya. Sampai sekarang aja nih mereka yang menunggu edisi revisi karena memang masih banyak yang perlu diperbaiki di mata kuliah IIP itu. Waiting list-nya udah hampir lebih dari 200 orang nih yang udah nunggu terbitan terbarunya, dan sudah diberikan pengantar dari Bu Dekan, Ibu Sururin yang sekarang, alhamdulillah. Nanti insya Allah akan segera diterbitkan. Berikutnya, nih Bapak ingin mau meluruskan juga, ya, ingin meluruskan juga dari mungkin ada beberapa di antara kalian yang salah paham, mungkin di antara kalian ada yang katakanlah semacam mikirnya macam-macam aneh-aneh gitu ya, melihat capaian yang udah Bapak raih ya kan, misalkan udah ya dianggapnya sukses lah, bahasa mereka itu sukses lah, karirnya itu melejit, karirnya itu bagus dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa misinformasi yang perlu saya sampaikan ya buat mudah-mudahan orang yang mendengarkan. Yang pertama terkait apa nih, mau nggak enak itu ngobrolnya ya, tapi boleh disampaikan ya. Misalkan terkait jasa privat lah. Jadi ada salah satu dosen ya meminta ke Bapak, karena Bapak kan ketua forum alumni. Jadi seluruh alumni dari angkatan 2001 sampai angkatan yang sekarang nih, ketua umumnya saya ya. Ketua umumnya itu saya ya. Jadi beliau meminta guru terbaik lah untuk misi privatnya beliau. Akhirnya Bapak share di grup alumni, terus juga bikin WhatsApp story juga, lalu bikin story di IG juga, di Facebook juga, di semua media sosial lah. Dan alhamdulillah ada salah satu mahasiswa bimbingan saya yang
Langsung ngerespon cepat, gercep dia, Pak saya mau Pak. Dan memang di kelas dia terbaik, nilainya paling tinggi. Bahkan di semua mata kuliah dia nilainya paling bagus. Akhirnya diberikan ke mahasiswa tersebut. Cuman yang salah paham alumni ini mengatakan bahwa ketika dia menghubungi saya gitu ya, dalam hanya waktu sekian menit lah, lalu saya nyatakan sudah close, sudah tutup, mungkin dia sakit hati. Sakit hatinya dianggapnya bahwa privat itu yang ambil saya. Dianggapnya. Karena lumayan itu privat. Satu kali pertemuannya 1 jamnya Rp280.000. 1 jamnya. Nggak tahu 280 atau 250 lah. Pokoknya rentang antara itulah. Jadi dianggapnya yang ambil itu saya ketika close. Padahal bukan. Kalau nggak percaya nanti konfirmasi sama dosen yang minta ke saya. Saya tahu orangnya. Nanti saya akan berikan nomornya. Ya. Dan itu betul murni. Bukan saya yang isi privatnya. Tapi betul-betul saya berikan ke mereka yang chat duluan. Siapa cepat dia dapat. Kan begitu bahasanya. Karena memang kebetulan di WhatsApp story lalu langsung ada yang respon gercep ya dalam sekian detik langsung kepingin dan memang Bapak juga tahu ini mahasiswi berprestasi ya akhirnya diberikan ke dia. Cuman si alumni ini, alumni kalau boleh Bapak sebutkan 2008. Tapi Bapak nggak nyebut namanya ya. Jadi alumni 2008 mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ya. Mudah-mudahan bisa diluruskan dari informasi yang saya sampaikan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman karena khawatir ini menjadi fitnah dan sesungguhnya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, dan bahkan ada beberapa pepatah atau sering kita mendengar istilah salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia karena lidahnya. Tapi sekarang beda nih. Salamatul insan fi hifzil jari jempol fi hifzil, jari telunjuk fi hifzil, jari-jari tangan. Karena Bapak tahu dia bikin status di Facebooknya. Udah mengait-ngaitkan ke sana, ya Allah, Bapak mau komen bingung, mau di-like juga aku salah juga, mau diluruskan ya pasti orang udah marah kan dari awal nggak ya kalau usah dari awalnya udah marah pasti nggak bisa diluruskan lah. Itu ditambah lagi ketika Bapak posting-posting terkait masalah pusat karir kan banyak kerjasama tuh sama perusahaan-perusahaan ya. Bapak banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dengan direktur-direkturnya, dengan pimpinan-pimpinannya. Lalu ketika ini masih orang yang sama ternyata, ini alumni 2008 masih orang yang sama, dia salah paham. Dianggapnya bahwa rekening Bapak itu gendut. Disebutnya rekening gendut sehingga punya ini, punya itu, apalah, dia macam-macam lah. Dan nanti silakan saja dicek di PPATK-nya, uang transfer dan lain sebagainya, dicek. Seluruh ATM saya ada, boleh. Yang mau pakai BNI silakan, yang mau Mandiri silakan, yang pakai BSI silakan, yang BJBS Syariah silakan, yang muamalah silakan. Memang banyak ya, banyak ATM-nya. Silakan diperiksa semuanya. Silakan dibawa ke PPATK, periksa ada nggak uang masuk di sana dari perusahaan. Atau mungkin yang case-nya silakan tanyakan ke Kapusnya. Kan ada Kapus Pusat Karir, silakan nanti ditanyakan. Ada nggak uang-uang yang diberikan itu? Dan sebetulnya itu pengabdian. Kami itu betul-betul sepeser pun nggak menerima ketika membangun pusat karir launching sama Pak Menteri Hanif Dakiri saat itu 2016 sampai di 2001 tidak sedikit pun sepeser pun nggak nerima dengan perusahaan itu beneran dah. Silakan nanti konfirmasi, cek di PPATK, cek silakan di kampusnya, silakan cek di kepala pusatnya. Bahkan kita tuh untuk membangun pusat karir babak belur loh. Karena memang belum ada statutanya di kampus kita. Sehingga untuk mendirikan pusat karir itu ya kita akhirnya kayak semacam gotong royong ingin membawa nama baik kampus kita tercinta. Karena kita tidak hanya bangga bahwa kampus kita itu hebat karena banyak peminat, ya kan? Tes SPM Mandiri pesertanya 20.000 lebih, misalkan. Tes SNMPTN pesertanya sekian puluh ribu, atau mungkin UMPTKIN, ada SBMPTN, bukan bangga di situ. Akan tetapi kita dituntut di kampus yang terbaru, ya kurikulum terbaru, kita tuh tidak hanya bangga dengan mereka yang banyak minatnya ke kampus kita, akan tetapi kita harus memfasilitasi mereka, kasih training mereka, kasih pelatihan ke mereka, kasih persiapan buat mereka untuk mendapatkan karir yang bagus. Makanya lihat tuh visinya pusat karir, to prepare
for excellent karir. Untuk mempersiapkan diri mendapatkan karir yang excellent dari sana. Silakan nanti dicek. Ada kok semua bukti-buktinya. Ini yang perlu Bapak klarifikasi ya. Lagi pula di sini yang perlu, jadi kesimpulannya sebetulnya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait masalah privat tadi, dianggapnya Bapak yang ambil, lalu tadi ada isu masalah rekening gendut dan lain sebagainya, perlu saya sampaikan. Sebelum saya menjadi dosen pun, keluarga saya itu bukan orang yang miskin. Sebetulnya, kami itu orang hebat semuanya, orang kaya semuanya. Kalau mau ditelusuri betul-betul nih, keturunan, ternyata sekota Tangerang itu saudara saya semua. Sampai yang sekarang nih, wakil wali kota, saya nggak sebutkan namanya, itu masih saudara. Ibu saya punya saudara. Saudaranya itu punya anak, anaknya itu menikah sama wakil wali kota. Jadi sebetulnya istrinya wakil wali kota itu saudara saya. Dan kalau ditelusuri semuanya itu intinya semuanya saudara. Jadi memang dari keluarga hebat. Cuman memang dari keluarga hebat ini yang terendah itu di keluarga saya, di keluarga bapak saya. Karena memang hanya kami yang petani, yang lain nggak ada yang petani. Yang lain itu ada di perusahaan, ada yang di kedokteran, ada yang di bidan, ada yang di farmasi, ada yang di perawat, ada yang di kelurahan, ada yang di kecamatan, ada yang di DPR, ada yang di politik. Nah, kebetulan keluarga saya ini ada di petani. Memang ya jadinya begitu terlihatnya. Ya. Terlihatnya seperti orang miskin. Padahal orang tua saya itu orang sangat hebat. Keduanya, terutama bapak, almarhum bapak. Ya, kita doakan untuk beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Juga buat ibunda, ya Allah firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anha. Kita doakan keduanya, Allah firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhum. Semoga Allah ampuni dosanya, kesalahannya, kehilafan dan kealpaan ya semuanya, dan diberikan 3 keistimewaan, sedekah jarinya terus mengalir. Bapak udah diajarkan bagaimana caranya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak dapat ilmu semua, Bapak amalkan betul-betul yang diajarkan sama beliau. Lalu anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan semuanya, alhamdulillah. Silakan main ke rumah, silakan. Yang tadi mau konfirmasi, mau klarifikasi yang salah apa, main ke rumah. Nanti akan tahu saudara saya semuanya seperti apa. Jadi orang tua itu sangat hebat. Hebatnya kenapa? Beliau itu ya sekian bersaudara, nggak tahu berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pokoknya sekian bersaudara lah. Bapak saya itu anak tertua, lalu ditinggalkan sama ayahnya, udah jadi anak yatim. Maka yang jadi orang tua otomatis bapak saya yang jadi orang tua. Adik-adiknya semua masih kecil-kecil. Yang berjuang hanya dia. Ada satu lagi adiknya tuh, yang usianya nggak jauh dari bapak saya. Cuma mereka berdua tuh yang betul-betul berjuang. Yang lain mah kecil-kecil semua, masih pada nyusu, masih pada nete. Kalau bahasa orang Betawi, masih pada digendong, masih nggak ngerti apa-apa lah, masih usia di bawah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, masih di bawah 10 tahun lah. Mereka semuanya. Tapi hebatnya orang tua bapak, kalau dulu kan masyarakat belum paham ya tentang keistimewaan mereka-mereka yang katakanlah berbagi dengan anak yatim piatu. Kalau sekarang luar biasa, kalau anak yatim piatu kaya raya. Kalau sekarang, karena udah banyak yang pinter, udah banyak ulama, udah banyak yang menyampaikan, sehingga banyak orang yang mengerti tentang ilmu agama. Kalau dulu tidak. Di keluarga bapak itu meskipun yatim, nggak ada yang bantu sama sekali, betul-betul orang tua. Beliau berjuang, beliau bertani, semua dikerjakan. Beliau bertani mentimun, beliau juga bertani jagung, beliau bertani kacang-kacang, beliau bertani sayuran, bayam, kangkung, sesim, juga peternakan juga, miara kambing, miara kerbau, miara sapi, miara bebek, miara ayam, miara ikan lele. Kita punya berapa kolam tuh di samping rumah bapak aja sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu samping rumah.
Belum ada satu titik lagi, ada 18 kolam. Satu kolam itu isinya 10.000 ekor lele. Satu kolamnya itu. Dan kadang-kadang diganti gurame ya, tergantung ngikutin pasarnya. Memang udah hebat dari dulu. Dirawat adik-adiknya semua sampai pada besar. Ketika adiknya sudah besar ya kan, ketika sudah besar dinikahkan, ketika dinikahkan dibuatkan rumah. Bayangkan, emang udah hebat dari dulu. Adiknya semua dibesarkan, lalu dinikahkan, lalu dibuatkan rumah. Ketika semuanya udah selesai, pembagian warisan orang tua tuh ya, dari orang tua bapak, bapaknya bapak gitu ya, kakek, itu bagi tanahnya rata tetap. Meskipun dari awal yang berjuang tuh beliau berdua sama adiknya tuh yang usianya sama. Tapi ketika memberikan harta tanah itu sama dibaginya dengan adik-adiknya yang sudah dinikahkan, yang sudah dibesarkan, yang sudah dibuatkan rumah. Tanahnya sama semua. Kalau misalkan ayahnya bapak nih ya, almarhum bapak dapat misalkan 1.400, mereka sama 1.400. Kalau almarhum bapak dapatnya 2.000 meter, ya mereka sama 2.000 meter. Enggak dibeda-bedakan. Jadi emang udah hebat dari dulu. Bahkan bukan sekedar usaha, bukan sekedar membantu, udah mampu membeli tanah juga. Coba bayangkan, hasil belinya tetap dibagi rata. Padahal kan yang berjuang mereka berdua. Artinya apa? Dari awal tuh orang tua bapak memang udah orang hebat. Bukan karena anaknya yang sekarang jadi dosen, itu awas salah paham. Itu. Ini saya ingin meluruskan, mudah-mudahan mendapatkan petunjuknya, jangan ada fitnah, karena fitnah itu bahaya sekali. Berikutnya yang kedua. Yang kedua ini pesan terkait tadi yang sudah Bapak sampaikan juga ke semuanya. Ya. Pesannya apa? Bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Coba perhatikan itu. Yang tadi kita merasa SMP Negeri 1 terbaik, tapi ternyata kata Allah harus di MTS, harus di madrasah. Yang menurut masukan-masukan yang terbaik itu SMA Negeri 1, ternyata harus di Madrasah Aliyah Negeri 2. Yang terbaik menurut mereka harus di Universitas Indonesia kedokteran, ternyata menurut Allah yang terbaik di UIN Jakarta. Ayo. Ini harus kita pahami. Berikutnya pesan yang ketiga, ya, yang ketiga ini coba lihat Quran surat Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepadamu lah, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi kita tuh ikhtiar dulu. Jadi kalian yang sekarang jangan merasa salah jurusan lah atau apa, kerjakan aja dulu, maksimalkan. Yakinkan Allah bahwa saya itu bisa. Beresin satu-satu kerjaan. Kalau udah beres satu, baru kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan ketika kita sudah berikhtiar, baru serahkan ke Allah. Kenapa harus serahkan ke Allah? Karena kalau nggak serahkan ke Allah, nanti yang ada depresi, yang ada kecewa, yang ada patah hati. Tapi kalau sudah tawakal kepada Allah, insya Allah aman. Lihat sahabat Rasul, ketika mau sholat jamaah, membawa 1 ekor unta, ya kan? Lalu apa? Mau sholat jamaah, untanya ditinggal gitu aja. Lalu ditegur sama Rasulullah, kenapa untanya nggak diikat? Saya tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan menjaga. Apa kata Rasul? Akil fatawakkal Allah. Ikat dulu untanya, baru tawakal. Jadi usaha dulu, ya. Jadi ikhtiar dulu, baru serahkan ke Allah. Ini yang sekarang kalian nih galau. Ada salah satu mahasiswa Bapak, kepinginnya kedokteran, ternyata lulusnya di pendidikan kimia. Nggak apa-apa. Diselesaikan ya mata kuliah sekarang, yakinkan ke Allah, karena kimia kan nggak jauh-jauh dari kedokteran. Coba tunjukkan ke Allah, buktikan ke Allah semua mata kuliah di semester 1-2 ini A semuanya terkait kimianya. Dan dari sana kalian silakan kalau mau ikut tes lagi boleh, masih boleh, kan ada jatah 2 tahun.
Jadi kalau tahun pertama kita gagal setelah lulus SMA ya, masih ada jatah 1 tahun lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kesempatan itu kalian kan sudah punya modal nih. Sudah punya modal, ya kan? Ibaratnya di semester 1-2 kemampuan kimianya udah hebat, udah bagus, biologinya udah bagus, pengetahuan eksaknya udah bagus, maka manfaatkan ilmu itu untuk tes di kedokteran. Kalau lulus ya silakan masuk ke kedokteran. Tapi kalau memang ternyata ditakdirkan udah jatuh cinta dengan pendidikan kimia, ya mudah-mudahan rata-rata sih kayak gitu. Kalau udah masuk ke pendidikan kimia itu pasti jatuh cinta, karena di kimia itu luar biasa. Dosennya hebat-hebat, banyak dosen-dosen yang karismatik, ada Pak Dedi Irwandi, yang gaul gitu ya. Ada Pak Munas Priyanto Ramli, yang sangat cerdas, ilmunya sangat tinggi, lintas benua, lintas, ada Ibu Agung, Gus Alama, lulusan Utra University. Juga ada dosen-dosen lainnya juga, ahli kurikulum, ada Pak Dr. Burhanuddin, beliau kaprodinya, beliau ahli kurikulum. Ahli media, ada Pak Munas, ada Pak Tony juga. Ahli konten dan lain sebagainya banyak, semua tuh hebat-hebat. Makanya rata-rata mereka kalau udah masuk kimia yang tadinya pengen menjadikan ini sebagai batu loncatan, lalu ikut tes di tahun berikutnya buat kedokteran, ternyata malah jatuh cinta di kimia. Akhirnya ya mereka meneruskan sampai lulus. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama orang tua Bapak itu memang dari dulu sudah hebat. Lalu yang kedua, kerjakan urusan satu persatu. Jadi jangan diacak-acak. Satu beres, baru pindah ke urusan yang lain. Dan kerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dan ingat bahwa yang terbaik menurut kita belum tentu baik buat Allah. Begitupun sebaliknya. Yang menurut kita buruk bisa jadi itu baik buat kita. Ya kan? Nah, coba diperhatikan itu. Jadi di sini ada kegalauan-kegalauan yang luar biasa ya. Ini pengalaman pribadi sesungguhnya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah dari cerita pengalaman pribadi saya ya, Bapak ya semuanya. Dan kalau mau tahu lebih detail, di sana di buku Galau Produktif, di 4 kegalauan tersebut, itu semua disebutkan. Sangat detail sekali. Mereka-mereka yang terlibat namanya diberikan inisial. Enggak disebut kok namanya, pakai inisial saja. Semua kegalauan ya. Pakai inisial nama, ada tempatnya, ada harinya, ada tanggalnya, ada waktunya, ada jamnya. Pokoknya semua jelas lah. Nanti kalau udah launching bukunya, silakan kalian miliki. Nanti bisa tahu realnya seperti apa. Jadi pada intinya, dari seluruh kegalauan yang akan Bapak sampaikan itu endingnya selalu bahagia. Baik galau pendidikan, persahabatan, pekerjaan, dan mudah-mudahan nanti untuk galau percintaan pun endingnya bahagia. Itu harapan Bapak. Kenapa bahagia di pendidikan misalkan? Ini kita sekarang fokus bahas galau pendidikan ya. Semenjak Bapak menjadi dosen tetap di UIN Jakarta 2016, langsung Bapak putuskan dengan beberapa kampus lainnya juga. Ya artinya udah nggak ngamen terlalu capek lagi lah ya. Kalau kemarin-kemarin ke 3-4 kampus luar biasa keliling, nggak pernah ada di rumah. Akhirnya Bapak stop ya, menolak yang di UMT, lalu juga stop di Unis Tangerang, lalu stop juga yang di Al Zaitun, fokus ke UIN Jakarta karena memang yang pertama juga banyak peluang penelitian ya untuk mendapatkan dana di sana, juga kita bisa bikin buku, mendapatkan pendanaan, lalu juga Bapak kan selain itu ngisi privat juga nih, alhamdulillah kalau privat di level universitas itu luar biasa loh ya. Misalnya kayak ada salah satu jenderal di Polda Pusat tuh, anaknya itu kuliah di UI, ambil prodi metalurgi, ya jurusan atau prodi metalurgi lah. Jadi di mata kuliah Kimdas itu dia D, nggak lulus. Lalu privat sama Bapak, dan alhamdulillah nilainya jadi A sekarang. Alhamdulillah. Dan privat-privat di level SMA itu bayarannya per jamnya itu 350. Jadi bayarannya 350 per jam, alhamdulillah. Tinggal kita banyakin aja nih privatnya untuk level-level universitas. Kita cari nanti S1 yang lainnya juga. Mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kalian semua. Ditambah lagi ketika tadi Bapak sudah sampaikan ya,
kenaikan pangkatnya juga sangat cepat sekali, lalu sertifikasi dosen juga sekali ikut langsung lulus. Alhamdulillah semua udah lengkap, gapok dapet, ya gaji pokok, serdos dapet, remunerasi alhamdulillah dapet full, uang makan dapet, ditambah juga katakanlah bantuan penelitian setiap tahun, ditambah buku, ditambah lagi Bapak kan di rumah ada usaha juga masih. Jadi usaha pertanian orang tua masih tetap Bapak jalankan, tapi bukan Bapak yang handle, dikasih ke adik. Adik yang sekarang sudah lulus S2 UIN Jakarta, tapi dia fokus di pertanian dulu sambil cari kerja. Ya, karena memang pertaniannya cukup luas. Kalau yang sudah main ke rumah Bapak tuh pasti tahulah banyak-banyak dosen juga yang sudah main ke rumah Bapak. Nanti silakan yang mau berkunjung bisa lihat secara langsung ya. Jadi alhamdulillah untuk Galau Pendidikan ini endingnya adalah bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.